Orang yang tidak bisa menatap wajahku dengan sempurna di hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang tidak bisa menatap wajahmu dengan sempurna wahai Nabi Muhammad? Siapakah yang tidak bisa memandang wajahmu di hari kiamat nanti wahai Nabi Muhammad? Lalu Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadisnya, dzikirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebutkan di sisinya, maka dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi barang siapa yang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka nanti di hari kiamat dia tidak bisa memandang nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi, selawat berangi salam ta'zim selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan kepada kehadiran alam, yakni Habibina al-Karim wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyina Muhammadin beserta para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan kita termasuk umatnya yang mudah-mudahan dengan wasilah kita bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, dengan wasilah kita hadir duduk di majlis ini dengan rasa senang hati dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang al-fikir hormati khadimul majlis, pengasuh majlis ta'lim dzikir istighatsah ar-ruhama beserta para keluarga besarnya, semoga Allah selalu sehatkan badannya, Allah selalu panjangkan umurnya, dan Allah berikan rezekinya, Allah berkahkan di dalam rezekinya, dan Allah mudahkan dalam langkah perjuangannya. Al-Fakir hormati juga Dewan Alim dan Ulama, Dewan Aparatur Pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada beliau-beliau semua. Yang mudah-mudahan Dewan Aparatur Pemerintah di sini diberikan sifat amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan sifat zalim kepada rakyatnya sendiri, amin ya rabbal alamin. Dan yang al-fakir hormati Dewan Hadirin wal Hadirat yang mudah-mudahan berkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin 12 Rabiul Awal menjadi kejadian yang spektakuler, menjadi kejadian yang luar biasa dari kejadian yang pernah ada di muka bumi ini. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani mengutip perkataan Al-Imam Haramain Sayyid Amin Qutbi. Beliau berkata, Sayyid Amin Qutbi berkata, ya Lailatul Isnin ma'ada safaha, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu wangi, engkau begitu harum, engkau begitu mulia. Dengan apa wahai malam Senin? Semua hari-hari diawali dengan wahai malam Senin. Adanya Idul Fitri, adanya Ramadan, adanya Rajab, adanya Dzulhijjah, adanya Idul Adha, adanya iman, adanya Islam, semua diawali dengan wahai malam Senin. Karena ketika malam Senin dilahirkannya, diturunkannya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini seseorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, seseorang manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, seseorang manusia yang paling suci, yang disucikan oleh yang maha suci. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyina Muhammadin. Jadi sebab itulah malam Senin menjadi malam yang paling agung dan mulia di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia dari segala nabi yang ada di muka bumi ini. Coba kita lihat, dari 240.000 nabi, jumlahnya nabi 240 nabi.
diringkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipilih menjadi Rasul menjadi 313 Rasul. Apa perbedaannya Nabi dengan Rasul? Diterangkan di dalam kitab Jalalaul Afham fi Syarah Aqidatul Awam. Perbedaannya Nabi dengan Rasul, ma huwa Nabi, apa itu Nabi? Diterangkan di dalam kitab tersebut, insanun dzakarun hurrun, seseorang manusia laki-laki yang merdeka. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang mengaku-ngaku Nabi, tidak mungkin, jangan dianggap itu Nabi, karena di dalam tarifatnya sesungguhnya bahwasannya Nabi itu adalah seorang laki-laki. Jikalau ada budak yang mengaku sebagai Nabi, jangan dianggap dia sebagai Nabi, karena di dalam tarifatnya Jalalaul Afham bahwa sesungguhnya Nabi itu adalah orang yang merdeka. Di dalam tarifat tersebut adalah insanun dzakarun hurrun, seseorang manusia laki-laki yang merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepada manusia tersebut dengan sesuatu yang disampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi adalah seseorang manusia yang diberikan wahyu kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi tersebut, baik dia diperintahkan, baik disuruh kepada umatun dzakarun hurrun, seseorang manusia laki-laki yang merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in liyuballighahu ila ghairihi. Kalau Rasul perbedaannya adalah liyuballighahu ila ghairihi. Kalau Rasul adalah haruslah ia menyampaikan kepada selainnya. Maksudnya selainnya adalah umatnya Rasul tersebut. Jadi wajib alaikum, wajib kepada Rasul tersebut untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umatnya. Dari 240.000 nabi diringkas oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi 313 Rasul. Dari 313 Rasul dipilihlah oleh Allah menjadi 25 nabi dan 25 nabi Rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, diringkas dan dipilih oleh Allah menjadi 5 nabi dan Rasul yang disebut dengan ulul azmi. Nabi ulul azmi adalah nabi yang paling sabar, nabi yang paling berat ujiannya, nabi yang sulit cobaannya, nabi yang susah dalam berdakwah kepada umatnya. Karena dengan dakwahnya tersebut banyak yang menghina, mencaci maki nabi tersebut. Dari jumlah 5 nabi tersebut diringkas menjadi 1, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia daripada nabi yang lainnya, karena laqabnya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Meskipun Nabi Muhammad SAW berumur 63 tahun, berumur pendek dari nabi-nabi yang lainnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah dan memimpin para nabi dan para rasul. Coba lihat, Nabi Adam berumur 1000 tahun, Nabi Idris alaihissalatu wassalam berumur lebih dari ratusan tahun, akan tetapi Nabi Muhammad SAW yang hanya berumur 63 tahun memimpin para nabi dan para rasul. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung yang menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau misalkan tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa napas dalam kehidupan sehari-hari. Karena diterangkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtus samawati wal ardh. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, ma khalaqtus samawati wal ardh, maka aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini. Jadi langit dan bumi ini diciptakan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum adanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, terpampang luas di langit-langit arsy bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Adam diciptakan dari tanah, sebelum adanya agama-agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada namanya, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi dan rasul.
Subhanallah, begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pemimpinnya para nabi dan para rasul. Kita umatnya harus memiliki rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan di dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau misalkan kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka nanti kelak di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama nanti di surga bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita cinta kepada para ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad, maka nanti kelak di akhirat kita akan bersama duduk bareng majlisan bersama Rasulullah SAW. Kalian boleh cinta terhadap artis-artis Korea, kalian boleh cinta terhadap artis Indonesia, kalian boleh cinta terhadap selain Nabi, maka jangan pernah melebihkan cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kalau Rasul Allah la yu'minu ahad. Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya seseorang tatkala anak dan bapaknya melebihi cintanya daripada cintanya Rasulullah SAW. Maksudnya cinta kepada anaknya lebih besar daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Rela-rela dia demi anaknya, akan tetapi Rasulullah SAW dilupakan. Rela-rela dia mencintai akan umat-umatnya, dia mencintai akan rakyat-rakyatnya, akan tetapi Rasulullah SAW dilupakan. Rela-rela mereka turun ke jalan, mereka demo-demo nggak jelas, akan tetapi mereka lupa akan Rasulullah, mereka lupa akan maulidnya baginda Nabi, mereka lupa akan kelahirannya baginda Nabi, maka nanti di hari kiamat mereka tidak akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah ngaku cinta Nabi, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cara kita, tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad untuk selalu mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Karena seseorang yang mencintai kepada yang dicintainya selalu taat kepada yang dicintainya. Seorang penyair berkata di dalam syairnya, "Lau ana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jikalau cinta kalian benar-benar cinta terhadap orang yang dicintainya, la ata'tahu, maka kalian sungguh pasti akan mengikuti apa yang diperintahkan yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kita cinta terhadap baginda Nabi, Nabi menyuruh kita A, kita lakukan A. Nabi menyuruh kita B, kita lakukan B. Nabi melarang kita A, kita jauhkan yang A. Nabi melarang kita B, kita jauhkan yang B. Itu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan pernah ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad kalau salawat kita jarang-jarangan, saudara. Kalau misalkan kita salawat kita nggak pernah niat kepada untuk wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Diterangkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib mengutip bahwasannya satu salawat Allah Subhanahu wa taala sama saja Allah menurunkan 10 rahmat kepada orang yang bersalawat. Jadi kalau misalkan kita satu kali salawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah bersalawat 10 kali, sama saja Allah menurunkan 100 rahmat kepada yang bersalawat tersebut. Maka beruntunglah kita yang setiap hari bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat kita dalam keadaan riya saja masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata di dalam syairnya, "Hadimis salata 'ala Nabi Muhammadin faqabuluha hasman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala Nabi Muhammadin." Kata
kata seorang penyair, adimis salat ala Nabi Muhammadin, langgengkanlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian alas salat ala Nabi Muhammadin, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hasman bighairi taraddudi, karena sesungguhnya diterimanya salawat tersebut hasman, dengan pasti, bighairi taraddudi, dengan tanpa ada penolakan. A'maluna bainal qubuli wa raddiha, sesungguhnya amal kita, salawatnya, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, bainal qubuli wa raddiha, di antara diterima atau ditolak. Illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita, salawat kita, qiyamul lail kita, puasa Senin Kamis kita, puasa Ramadan kita, itu semua amal ibadah di antara diterima atau ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita langgengkanlah, kita perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Setiap hari kita perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena dengan salawat kita nanti di akhirat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti, kata Nabi, aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekatnya orang denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang berbanyak salawat ketika di dunianya. Marilah kita perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, dan tumbuhkanlah rasa cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad agar nanti kita di surga duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk di majlis ini dengan wasilah perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad ini dengan rasa gembira, dengan rasa senang, dengan rasa senang hati atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita dimasukkan bersama Nabi Muhammad SAW, dimasukkan surga dan duduk bareng bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian dari Al-Faqir. Untur maqala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.